Sayembara pertama dilakukan saat Deddy Mulyadi dengan menjanjikan hadiah bagi siapa saja yang berhasil memberikan informasi hingga pelaku penganiayaan dan penyekapan Yuvita Trirejeki berhasil ditangkap. Deddy kembali menggelar sayembara untuk memberantas aksi begal. Warga yang berhasil menangkap begal dalam kondisi selamat dijanjikan mendapat uang tunai 5 hingga 50 juta rupiah. Terbaru, Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara pemberantasan peredaran tramadol ilegal. Langkah ini dimaksudkan untuk membantu aparat mengungkap jaringan penjualan obat keras ilegal yang dinilai meresahkan masyarakat. Menanggapi aksi Deddy Mulyadi, sosiolog Universitas Padjadjaran menilai rangkaian sayembara tersebut merupakan strategi politik Abu Nawas, yakni pendekatan yang menarik perhatian publik sekaligus memberikan tekanan moral agar aparat bertindak lebih cepat. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh KDM ini ya secara tidak langsung ya memaksa aparat yang berwenang untuk melakukan tindakan yang lebih cepat. Jadi ini yang saya berikan nama sebagai politik Abu Nawas ya. Kenapa diberikan nama politik Abu Nawas? Karena Abu Nawas itu seringkali menggunakan sayembara ya, dan menimbulkan pro kontra ya, dan banyak pihak yang kebingungan dengan apa maksud dan tujuannya gitu. Tapi pada endingnya maksud dari sayembara tersebut memberikan solusi yang cerdas. Meski menuai pro kontra, sayembara menjadi salah satu ciri pendekatan Deddy Mulyadi dalam merespon berbagai persoalan di Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam upaya penegakan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral video seorang penumpang bus Transjakarta dipaksa turun oleh petugas, diduga karena bau yang mengganggu penumpang lain. Video ini pun menuai berbagai tanggapan warganet. Petugas bus Transjakarta sedang berusaha keras membujuk seorang penumpang pria yang duduk di kursi belakang bus Transjakarta. Diduga peristiwa ini berlokasi di halte Transjakarta Kampung Melayu, Jakarta Timur. Penumpang ini diduga menimbulkan bau tak sedap sehingga mengganggu kenyamanan para penumpang lain di dalam bus Transjakarta. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Transjakarta terkait penurunan paksa penumpang dari atas bus. Hore, gaji guru naik. Tapi di Singapura, pemirsa. Ya, pemerintah Singapura berencana menaikkan gaji bagi 36.000 tenaga pendidik mulai 1 Oktober 2026. Pemerintah Singapura menaikkan gaji berkisar 2 hingga 9% untuk 36.000 guru di Singapura. Langkah ini diambil Kementerian Pendidikan Singapura demi menjaga daya saing profesi pendidik, dan kebijakan ini juga demi meningkatkan kualitas hidup guru di Singapura. Tak hanya gaji, ada program peningkatan fasilitas dan tunjangan guru asing. Bagi ekspatriat atau guru dari luar negeri, sejumlah sekolah internasional menyediakan paket kompensasi seperti tunjangan perumahan hingga potongan biaya sekolah anak. Sementara untuk guru lokal di Singapura, rincian gaji sekolah di sana secara umum berkisar 423 juta hingga 1,41 miliar rupiah per tahun. Artinya jika per tahun paling kecil 423 juta, berarti per bulannya gaji guru terendah di Singapura menerima 35 juta untuk per bulan. Menurut Menteri Pendidikan Singapura, Desmond Lee, para guru di Singapura adalah jantung sistem pendidikan. Hari demi hari mereka melakukan lebih dari yang diharapkan untuk membimbing siswa dan mendukung perjalanan belajar mereka. Sementara menurut anggota Komite Parlemen Pemerintah untuk Pendidikan Singapura, pemerintah perlu melihat berbagai aspek lain seperti jam kerja dan juga beban tugas yang harus ditanggung tenaga pendidik. Jika melihat perbandingan gaji guru di Asia Tenggara, Brunei Darussalam menjadi negara yang memberikan gaji terbesar untuk tenaga pendidik. Bersumber dari data Indonesia, Brunei Darussalam menggaji guru dengan kisaran 24 sampai 82 juta rupiah. Singapura di posisi kedua dengan gaji 42 sampai 71 juta rupiah.
Kamboja di posisi ketiga dengan 13 sampai 43 juta rupiah dan Malaysia di posisi keempat. Sementara Indonesia di posisi ke-9 dengan kisaran gaji 540.000 sampai 7,32 juta rupiah. Masih di atas Laos di posisi ke-10 dengan kisaran 2,2 juta sampai 5,2 juta rupiah. Mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah melakukan perlawanan hukum lewat 2 permohonan pra-peradilan. Dia pernah di DM. Inilah sejumlah wanita yang mengaku terkejut saat memeriksa direct message di media sosial mereka. Pasca viral kasus Brian Ebem yang merekam tanpa izin menggunakan kacamata pintar dan menjadikannya konten, akhirnya membuat sejumlah wanita memeriksa akunnya. Ternyata Brian Ebem bahkan mengirimkan pesan untuk tawaran kerjasama melakukan rekaman konten melalui chat pesan singkat. Kalau emang lu nggak rekam. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital Mutia Hafid membantah telah membatasi peliputan dan konten aksi unjuk rasa di media. Komdiji juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan hoax. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital tidak ada kita melakukan pelarangan terhadap media massa untuk melakukan peliputan apapun bentuknya, selama dalam kaidah jurnalistik dan sesuai dengan koridor undang-undang pers. Jadi itu, jadi selama sekali lagi informasinya benar silakan, tapi jangan menyebarkan informasi palsu dengan keinginan untuk membuat ketakutan di tengah masyarakat dengan menggunakan sekali lagi data-data yang tidak benar. Karena informasi itu berdampak kepada keputusan orang per orang dari hari per hari. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan hadiah bagi warga yang mengungkap peredaran tramadol dan obat keras tertentu di wilayah Jawa Barat. KDM ajak warga melaporkan temuan dengan melapor ke aparat maupun melalui unggahan media sosial. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat menekan peredaran narkotika, obat keras tanpa izin, serta minuman keras ilegal yang dinilai semakin marak, termasuk diperjualbelikan di warung-warung tanpa izin. KDM mengajak warga melaporkan temuan tersebut kepada aparat berwenang maupun melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan masyarakat yang aktif melaporkan akan diberikan hadiah. Ya, kami sampaikan ya, sekarang ini banyak orang yang jualan tramadol dan warung-warung minuman keras ilegal. Bagi warga Jabar, siapa yang bisa memposting, menceritakan warung-warung tramadol di media sosial, saya akan kasih hadiah juga. Ayo, kita ramaikan media sosial kita dengan menayangkan orang-orang yang berdagang di Jawa Barat, merusak moral anak-anak Jawa Barat. Oke, Bapak? Kolaborasi antara aparat dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus memberikan efek jera terhadap peredaran obat-obatan ilegal. Walaupun kerap dikritik dan menimbulkan kontroversi, Deddy Mulyadi terus menggelar berbagai sayembara. Sosiolog menyebut lewat sayembara, KDM justru tengah menyentil polisi untuk bertindak lebih cepat menyelesaikan berbagai kasus kriminal di Jawa Barat.